Salam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh menyapa kembali. Mari kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan, memohon pimpinannya untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencananya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sungguh baik. Kami hari ini ada sebagaimana kami ada, itu juga karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Kami rindu hidup kami senantiasa memuliakan namamu. Kami mau serahkan juga untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Kiranya juga boleh menolong kami untuk kami juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah bersinar terang. Adalah seorang pemuda yang bernama Anton. Dia adalah seorang anak Tuhan yang taat. Di kantor dia juga termasuk pegawai yang rajin. Dia juga tidak segan menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Hidupnya sungguh menjadi berkat di kantornya. Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya memiliki kehidupan yang senantiasa rindu menjadi berkat, bukan? Saudara, sadar tidak sadar setiap kita orang Kristen, suka atau tidak suka, begitu ya, pasti kita akan menjadi sorotan dimanapun kita berada. Gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian. Bila melakukan kesalahan, sudah pasti akan menjadi bahan perguncingan. Kehidupan kita selalu ada yang mengamati dan menilai. Ketika kekristenan kita menjadi berkat dimanapun kita ada, disitulah kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Tetapi jika kita tidak dapat berfungsi sebagai terang, kita akan disoroti dan ditertawakan. Sebaliknya, jika kita mengukir prestasi, tidak ada apresiasi yang diberikan kepada kita. Jangan takut untuk bersinar dan menjadi terang. Munculkan kekristenan kita sebagai kekristenan yang berkualitas emas, yang walaupun ada di tempat yang rendah dan hina sekalipun, tetap memiliki nilai yang sama, tidak kurang nilainya. Karena kita akan memancarkan kemuliaan Kristus, biarlah terang kita terus bercahaya dan teruslah berbuat baik. Walaupun perbuatan baik kita seringkali tidak dapat tanggapan yang baik. Karena Bapa kita yang di surga yang akan membalas kebaikan kita. Tetaplah bersinar. Terang akan berfungsi ketika kita ada di tempat yang gelap. Saudara, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki identitas sebagai anak-anak terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Saudara, terang harus dinyatakan. Supaya apa, saudara? Supaya dapat melihat hal-hal yang tidak terlihat. Seringkali kita tanpa sadar menyembunyikan terang itu. Dan tidak mungkin akan kelihatan, bukan? Oleh sebab itu, saudara, tidak ada salahnya untuk kita menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain. Kita bisa mengungkapkan dengan sikap kita. Misalnya, kita bisa memulai dengan mendoakan orang lain. Tidak ada salahnya, saudara, menghubungi mereka, menanyakan, adakah pokok doa khusus yang bisa saya doakan? Hal ini tentunya tidak biasa. Tetapi tidak ada salahnya, saudara, untuk kita bisa memberikan perhatian lebih kepada orang lain. Sehingga kita bisa mendoakan mereka. Dan tentunya kerinduan kita bukan nama kita yang dikenal, tapi nama Tuhanlah yang dimuliakan.
Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sudah jelas, saudara, bahwa hendaknya apa yang kita lakukan itu juga bisa dilihat oleh orang lain. Yang tentunya motivasinya bukan sebagai kesombongan, bukan sebagai keangkuhan, ingin dikenal orang, ingin dilihat orang untuk sebuah penilaian diri kita. Melainkan supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Jadi poinnya adalah untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Bukan untuk mencari nama, pengakuan dan lain sebagainya. Bukan, sekali lagi. Tapi supaya mereka melihat bagaimana Tuhan mengasihi mereka melalui apa yang kita lakukan. Tetaplah bersinar dan menerangi yang gelap, sehingga kehadiran kita menghilangkan yang gelap. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, dengan kehadiran kita anak-anak Tuhan boleh sungguh menjadi berkat. Di tempat kerja, sudahkah kehadiran kita memberi pengaruh? Sudahkah kita memberikan terang? Sehingga yang gelap-gelap, yang tidak baik itu tidak ada. Mari kehadiran kita biarlah menjadi berkat di tempat kerja, di tengah keluarga, di lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk identitas yang Engkau berikan bagi kami. Kami adalah terang yang Engkau sinari. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah terang kami terus bercahaya, sehingga mereka boleh melihat karya-Mu di dalam hidup kami. Melalui apa yang kami lakukan, mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan. Ajar-ajari kami ya Tuhan untuk melakukan hal yang baik, sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa dan kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.